Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman sekalian yang masih setia belajar ilmu falak, hari ini kita akan membahas waktu sholat dan ketentuan fikihnya. Akan tetapi khusus pada edisi kali ini kita tidak belajar hitung-menghitung ya. Tapi kita belajar beberapa hal nanti tentang hikmah waktu sholat, kemudian bagaimana ketentuan fikihnya, kemudian bagaimana peran ilmu falak di dalam penentuan waktu ini. Nah, jadi kita hari ini tidak belajar hitung-menghitung ya, agak sedikit slow ya. Nah, yang pertama perlu kita catat, waktu sholat yang 5 waktu itu ditentukan berdasarkan posisi bumi terhadap matahari. Jadi ini, anggap aja ini matahari ya. Ya meskipun lebih besar kenyataannya, tapi dari bumi kan kelihatan lebih kecil ya. Nah, waktu sholat itu didasarkan pada posisi bumi terhadap matahari. Nah, posisi bumi terhadap matahari itu berubah karena terjadi rotasi bumi ya. Rotasi bumi ke arah timur ya. Atau dilihat dari atas itu, dilihat dari utara itu berlawanan dengan arah jarum jam. Itu rotasi bumi yang menyebabkan perubahan waktu. Nah, maka akan kita lihat nih nanti bagaimana ketentuan fikihnya yang mengacu kepada apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika itu. Nah, yang kedua perlu juga dicatat bahwa posisi matahari terhadap bumi setiap waktu itu tidak sama ya. Kadang-kadang matahari berada di utara ya, kadang-kadang matahari berada di selatan. Yang untuk belahan bumi utara dan bumi belahan selatan itu nanti akan mengalami musim, beberapa kali musim ya, 4 kali musim. Misalnya kalau matahari nanti berada di utara, nanti bagian selatan akan mengalami musim dingin dan selanjutnya ya. Dan peralihan musim dingin dan musim panas itu nanti ada musim semi dan musim gugur. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, Indonesia tempat kita berdomisili ini kebetulan pas di tengah-tengah ya. Bahkan ada beberapa provinsi yang dilintasi lintang nol ya, atau garis khatulistiwa. Nah, sehingga di Indonesia itu waktu siang dan malamnya itu relatif tidak berbeda. Ya, meskipun ada perbedaan beberapa menit ya. Akan tetapi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu waktu siang dan waktu malamnya bisa berbeda. Bisa malangnya panjang sekali dan juga sebaliknya. Bahkan nanti ada beberapa wilayah, misalnya ini nanti disebutkan di Alaska misalnya ya. Di utara, bagian utara ini Alaska, Amerika Serikat ini nanti pada beberapa hari bahkan tidak menemukan matahari sama sekali. Ketika posisi matahari berada di belahan bumi selatan. Sehingga dia malam terus nih, tiap harinya malam terus, tidak mengalami siang dan seterusnya ya. Itu akan menyebabkan perubahan waktu sholatnya ya. Jadi nanti akan kita bahas ya detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan coba menerawang ya, apa sih hikmah waktu sholat itu dibuat seperti demikian ya. Kita mulai dari waktu subuh. Nah, kita mengetahui hikmah waktu sholat ini bukan sebagai satu-satunya dasar yang meyakinkan kita untuk semakin mantap melaksanakan sholat tepat waktu, bukan. Akan tetapi hikmah ini biasanya akan membantu kita untuk bisa benar-benar mantap di dalam menjalankan ajaran agama Islam, menjalankan kewajiban-kewajiban, hanya untuk membantu saja. Selain hikmah yang kita temukan itu bisa jadi banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam semua syariat Islam, termasuk di dalam waktu sholat ini. Coba kita lihat secara umum ya, kalau mengacu kepada surat An-Naba ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai selimut ya. Selimut ini bisa diartikan
bumi diselimuti malam, atau selimut bisa diartikan kelanjutan dari ayatnya ya, maksudnya untuk beristirahat ya, kelanjutan dari ayat sebelumnya, wa ja'alna naumakum subata. Kemudian berikutnya wa ja'alna nahara ma'asya, menjadikan siang untuk bekerja. Ini untuk orang-orang yang beraktivitas dalam kondisi normal ya. Tentu berbeda dengan beberapa orang yang memang bekerja di malam hari ya, karena kondisi bekerja di malam hari, misalnya petugas keamanan atau orang yang menjual barang-barang kebutuhan yang akan dipasarkan pagi hari dan seterusnya. Nah, tapi secara umum malam itu untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Nah, coba kita lihat waktu sholat dimulai dari waktu subuh ya. Subuh itu dimulai dari waktu fajar. Pagi sekali kita sudah diharuskan untuk bangun ya. Dan coba kita lihat waktu subuh itu dibatasi hanya sampai terbit matahari. Nah, hanya sampai terbit matahari. Kenapa dibatasi singkat seperti itu? Nah, kira-kira nanti 1 jam sekian menit ya. Kenapa dibatasi seperti itu? Karena nanti kalau waktu subuh dibikin molor sampai mepet waktu duhur, sampai waktu duhur, maka kira-kira kita umat Islam itu akan bangun agak siangan ya. Coba kalau waktu subuh mepet waktu duhur ya, sama seperti waktu waktu sholat yang lain kan, duhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, isya mepet subuh. Kalau waktu subuh dibikin mepet duhur, kira-kira kita akan bangunnya siang hari ya. Artinya salah satu hikmah yang bisa kita ambil mestinya umat Islam itu memang harus memulai aktivitas sepagi mungkin dan tidak ada pilihan lain, harus pagi. Nah, kewajiban sholat subuh itu seakan-akan sebuah isyarat kepada kita bahwa umat Islam harus memulai aktivitas di pagi hari ya. Banyak dalil yang mendukung untuk itu ya. Bahkan nanti di dalam kriteria fikih itu kita dilarang untuk tidur selepas subuh. Walau sholat subha gitu ya, redaksi di kitab fikihnya. Meskipun kita sudah melaksanakan sholat subuh ya. Bahkan tidak ada juga waktu sholat sunnah ya setelah subuh dan asar. Nah, kalau di dalam hadis Nabi ini terkait dengan kemunculan matahari, terbit dan terbenamnya matahari ya setelah subuh dan setelah asar. Tapi sesungguhnya juga secara psikologis nanti kalau teman-teman mengkaji bab perubahan waktu ya, waktu-waktu berubahnya dari malam ke siang dan dari malam ke pagi dan dari sore ke malam itu adalah waktu yang sangat tidak tepat untuk kita gunakan tidur ya. Dan seterusnya, banyak sekali hikmahnya yang bisa kita ambil. Nah, kembali ke waktu subuh tadi, ini adalah isyarat bahwa kita harus segera melakukan aktivitas di pagi hari yang dimulai dengan sholat. Kemudian waktu duhur dilakukan pada saat tepat matahari berada di atas kepala. Itu maksudnya adalah kira-kira begini, segiat apapun kita bekerja, pada saatnya juga harus beristirahat. Pada saat matahari berada di puncak ketinggian ya, pas panas-panasnya itu kita harus beristirahat. Jangan kedonyan ya kalau bahasa Jawanya. Ya meskipun kita rajin bekerja tetap saja harus istirahat. Nah, waktu duhur itu istirahat. Jadi kita bekerja dimulai dengan sholat, waktu istirahat juga dimulai dengan sholat. Nah, nanti setelah duhur, kalau pekerjaannya masih belum selesai ya, entah yang bekerja di sawah atau bekerja di kantor, nanti dilanjutkan sampai waktu asar. Nah, setelah waktu asar itu sholat lagi. Waktu asar kemudian kita finishing kerjaan, baru kemudian pulang ke rumah sampai waktu maghrib. Waktu maghrib ketika matahari terbenam itu adalah waktu yang paling santai ya, paling tepat digunakan untuk berkumpul bersama keluarga ya. Kemudian sampai waktu isya. Nah, sampai waktu isya kemudian waktu yang digunakan untuk beristirahat tadi ya. Waktu yang digunakan untuk beristirahat. Meskipun ini agak berbeda dengan waktu bekerja. Coba kita lihat waktu isya, itu waktunya panjang sekali dan mepet ke waktu subuh. Ya, artinya apa? Berbeda dengan waktu subuh, di mana subuh itu kita harus segera bangun ya. Sementara waktu isya
itu kita tidak harus segera melaksanakan sholat ketika itu. Ya, bisa di sepertiga malam yang pertama, bisa di sepertiga malam yang kedua, bahkan di sepertiga malam yang terakhir. Artinya untuk tidur itu tidak terlalu pakem, harus di awal waktu ya. Tapi bisa kita memilih ya tidurnya di waktu kapan dan sholatnya di waktu kapan. Bahkan sholat di waktu sepertiga malam yang terakhir, kalau tidak ditakutkan kita nggak bisa bangun, itu juga boleh. Ya, jadi untuk tidur kita bisa milih ya waktunya kapan. Sementara untuk bekerja tadi kita disuruh cepat-cepat untuk bangun dan beraktivitas. Nah, kira-kira ini adalah hikmah yang bisa kita ambil terkait dengan penetapan waktu sholat yang 5 waktu itu ya. Dan setiap aktivitas kita itu didahului dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah menghadap Allah ya, menghadap Allah dulu. Kita memulai hidup, memulai bangun itu alhamdulillahilladzi, doa setelah bangun tidur itu gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, setelah kita bangun, kita berdoa, kemudian kita sholat, dan nanti pada saat di saat sebelum kita tidur lagi, kita juga melaksanakan sholat ya, baru kita tidur lagi. Nah, teman-teman sekalian, kita beranjak ke kriteria fikihnya ya terkait dengan penentuan waktu sholat yang didahului dengan kajian beberapa ayatnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menunjukkan waktu sholat. Akan tetapi tidak detail ya. Waktu sholat zuhur itu kapan, waktu sholat asar itu kapan, kemudian waktu sholat maghrib itu kapan, tidak detail ya. Misalnya di dalam ayat yang paling sering ditempel di bagian depan masjid itu ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Tapi kan tidak dijelaskan detail waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, waktu maghrib kapan. Kemudian juga ada 2 ayat ya, itu tadi di surat An-Nisa ayat 103. Kemudian ada 2 ayat masing-masing di surat Hud ayat 114 dan surat Al-Isra ayat 78. Yang surat Hudnya berbunyi aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili. Nah, dirikanlah sholat pada 2 tepi siang dan permulaan malam. Pada 2 tepi siang dan permulaan malam. Ya, jadi 3 waktu di sini yang disebutkan ya. 2 tepi siang itu maksudnya pagi dan sore ya. Pagi waktu subuh dan sampai sore, kemudian wazulafa minal laili dan permulaan malam atau waktu isya. Kemudian juga di surat Al-Isra ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini juga disebutkan cuma 3 ya. Dirikanlah sholat pada saat matahari tergelincir ya, pada saat sudah bergeser dari atas itu, dan pada saat gelapnya malam, serta pada saat fajar 3 ya. Maka tidak heran jika ada kelompok muslim yang sholatnya itu 3 waktu. Di Jawa pun dulu ada istilah, di Nusantara ya, ada istilah sholat waktu telu. Kemudian di dalam bagian dari kelompok Syiah juga sholatnya 3 waktu. Maksudnya sholat duhur dan asar digabung, kemudian sholat maghrib dan isya digabung. Nah, di dalam ketentuan fikih kita, umumnya fikih mazhab Syafi'i, 3 waktu itu bisa memungkinkan hanya pada kondisi tertentu ya. Dalam perjalanan atau ketika sakit, sehingga kita bisa menjamak sholat duhur dan asar. Nah, dalam kondisi normal sholatnya tetap 5 waktu. Akan tetapi memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan 5 waktu itu ya. Yang disebutkan hanya 3 waktu itu. Nah, kemudian waktu sholat itu kita dapatkan dari mana? Padahal Nabi pun juga ketentuannya shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi para sahabat itu melihat Nabi sholat ya, baik gerakannya, doa-doanya yang diucapkan sampai dengan ketentuan waktunya. Nah,
Kemudian ketentuan waktu ini dijelaskan atau ditetapkan secara detail oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ya, misalnya dimulai dari waktu subuh. Waktu subuh itu dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Ya, jadi waktu subuh ini kan posisi matahari. Ini kita di Indonesia. Posisi matahari di sini. Nah, waktu subuh itu dimulai dari terbit fajar ya. Terbit fajar itu nanti kalau di dalam kriteria ilmu falak ditetapkan min 20 derajat ya di bawah ufuk. Ya, itu fajar. Sampai nanti terbit matahari. Ya, terbit matahari nanti diwujudkan di dalam sudut min 1 derajat ya. Jadi menjelang matahari terbit itulah waktu subuh ya, atau pas matahari terbitnya. Cuman di dalam kriteria ilmu falak itu kan nanti ada ikhtiyat ya, batas waktu dimajukan sedikit sehingga tidak pas ya, waktunya itu dipaskan ketika matahari terbit. Jadi min 1 derajat itu sudah dikatakan habis waktu subuh. Kemudian nanti waktu duhur ya, itu ketika matahari pas di atas kepala. Itu waktu duhur. Kemudian nanti waktu asar ini paling rumit nanti di dalam penghitungan ilmu falak, yakni ketika matahari sudah bergeser, yang kira-kira jarak benda yang ada di bumi itu lebih panjang sedikit. Jarak bayangan benda yang ada di bumi itu lebih panjang sedikit dari jarak bendanya. Nanti dalam penghitungan waktu sholat itu waktu asar yang paling ribet ya, karena ada tidak hanya terkait posisi bumi dengan matahari, tapi jarak bayangannya juga dihitung. Nah, nanti kemudian ini kita di Indonesia ya, di sini ya. Nah, nanti waktu asar habis itu ketika matahari sudah nggak kelihatan dari sini. Nah, atau mulai masuk waktu maghrib. Kemudian waktu isya itu nanti ketika mega merah di ufuk barat itu sudah habis. Atau kalau dalam ilmu falak nanti dikodekan dengan rumus min 18 derajat. Ya. Nah, nanti baru masuk waktu subuh lagi. Ya, waktu isya panjang sekali nih. Baru masuk waktu subuh lagi itu ketika matahari ketika fajar terbit ya. Nah, itulah ketetapan fikih terkait dengan waktu sholat. Nah, lalu bagaimana fungsi ilmu falak ya? Kan ketetapan fikihnya sudah jelas. Nah, teman-teman sekalian, ketetapan fikih yang dasar itu yang sangat normatif berdasarkan posisi matahari itu pada prakteknya memang kalau kita praktekkan seperti itu kita akan kesulitan ya. Pertama, satu karena memang posisi matahari itu tidak selalu jelas terlihat di bumi ya, bisa jadi terjadi mendung ya. Atau kalau malam itu posisinya bisa jadi sangat susah ya. Kita ngelihat matahari pada saat misalnya di ufuk barat maupun ufuk timur ya, maupun ufuk timur itu tertutup dengan gunung atau gedung-gedung ya. Bahkan di beberapa kawasan di Jakarta sana, di Jakarta Pusat atau Jakarta Barat itu bahkan kira-kira kalau hanya berdasarkan matahari kira-kira subuh ya sudah agak siangan ya, karena matahari itu matahari yang akan muncul itu masih tertutup dengan gedung-gedung itu. Nah, belum lagi karena faktor yang memang terjadi perbedaan posisi matahari dari bumi tadi ya. Jadi misalnya begini, kalau posisi matahari di sebelah utara, maka di sebelah selatan ini nyaris tidak mendapatkan asupan matahari yang sama dengan pada saat matahari berada di posisi selatan. Sebaliknya yang di sebelah utara juga seperti itu. Maka kalau kita hanya berdasar pada posisi matahari terhadap bumi, kita akan kesulitan untuk menentukan waktu-waktu sholat. Nah, ilmu falak hadir dengan
Ilmu falak itu atau ilmu astronomi ya istilahnya hadir untuk membantu fikih di dalam memberikan kepastian mengenai waktu sholat itu yang nanti direalisasikan di kalender ya. Ada kalender waktu sholat itu. Nah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan coba belajar ya menghitung waktu duhur itu seperti apa, waktu asar itu kapan dan cara perhitungannya seperti apa yang ditetapkan berdasarkan kriteria fikih ya. Misalnya waktu duhur ya pada saat posisi matahari di atas kepala itu nanti dihitung tanpa sudut ya, jadi 0. Waktu duhur paling gampang. Nanti yang agak susah waktu asar ya. Waktu asar itu karena tidak hanya terkait dengan sudut ya, tapi terkait dengan bayangan. Jadi nanti khusus untuk waktu asar nanti agak sedikit rumit, nanti penghitungannya akan lebih panjang ya. Kemudian waktu maghrib saat matahari terbenam itu nanti disimbolkan dengan min 1 derajat ya, nanti kita hitung ya. Kemudian waktu maghrib habis atau waktu isya itu disimbolkan dengan min 18 derajat. Nah, waktu maghrib ini waktu paling singkat ya, makanya di dalam kriteria fikih juga nanti sholat untuk waktu maghrib itu bacaan ayatnya disarankan paling cepat. Jadi cukup kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad lah ya. Kalau kita itu paling cepat ya. Nanti yang paling cepat kedua itu kalau di dalam kriteria fikihnya itu waktu asar. Tapi kalau panjangnya waktu asar itu lebih panjang daripada waktu subuh ya. Ini tidak hanya terkait dengan panjangnya waktu sih. Kalau perintah untuk memanjangkan dan memendekkan ayat, tapi di luar dari pembahasan kita. Nah, nanti sampai waktu subuh menjelang atau terbit fajar itu nanti rumusnya min 20 derajat ya. Min 20 derajat di bawah ufuk timur. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita realisasikan di dalam rumus-rumus ilmu falak. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, terutama yang menurut saya paling patut kita refleksikan adalah terkait dengan posisi matahari terhadap bumi ya. Selain terkait dengan waktu sholat untuk melatih kedisiplinan dan disesuaikan dengan aktivitas hidup kita tadi, yang patut kita renungkan adalah posisi matahari terhadap bumi itu ya. Jadi kalau di dalam kajian ilmu falak itu catatannya pada tanggal 21 Maret ini matahari pas melintas di khatulistiwa ya. Pada tanggal 21 Maret. Nah, lalu bergeser ke utara sampai Juni. Sampai tanggal 21 Juni ini bergeser ke utara. Sehingga yang belahan bumi utara ya, ini ya Amerika segala macam ini ya, Rusia itu mulai beranjak dari musim semi ke musim panas ya, musim semi ke musim panas. Kemudian setelah itu matahari bergeser ke sini lagi, bergeser ke tengah lagi 21 Juni itu sampai 23 Desember. 23 September. Sehingga belahan bumi utara ini dari musim semi beranjak ke musim panas ya. Sini puncaknya musim panas di sini ya. Musim panas di 21 Juni, nanti ke sini nanti bergeser ke musim habis musim panas itu musim gugur ya. Kemudian setelah itu sampai 22 Desember nanti beranjak ke belahan bumi selatan, sehingga bagian Amerika ini nanti bergeser menjadi musim dingin dan seterusnya ya. Sebaliknya negara-negara di bagian belahan bumi selatan ini seperti ini Argentina, kemudian Australia di sini ya, itu akan mengalami musim yang sebaliknya, berbeda dengan yang belahan bumi utara. Tapi di dalam konteks waktu sholat, perubahan posisi bumi terhadap matahari itu yang menyebabkan perbedaan waktu ya, perbedaan waktu siang dan waktu malam. Kadang-kadang waktu malam lebih panjang, kadang-kadang waktu malam lebih pendek. Nah, itu
dalam batas waktu di dalam kriteria fikihnya ya, ketika matahari masih bisa jelas teramati dari bumi, maka waktu sholatnya itu tetap berjalan sebagaimana posisi matahari. Nah, akan tetapi nanti ketika bahkan yang tadi disebutkan matahari tidak sama sekali tidak kelihatan dari bumi, maka di dalam ketentuan fikih nanti akan melihat daerah yang paling dekat ya, daerah normal yang paling dekat. Nanti kita akan bahas di dalam pembahasan tersendiri. Intinya hari ini kita membahas mengenai waktu sholat ya dan ketentuan fikihnya serta beberapa catatan dan hikmah-hikmah tadi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan bisa menjadi bahan perenungan kita ya. Sekali lagi hari ini kita tidak membahas hitung-menghitung. Pada pertemuan yang akan datang kita baru masuk ke babakan hitung-menghitungnya. Bagaimana menentukan atau menghitung waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.